Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya masuk surga, ibu-ibu. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu pimpinan Salim 4 yang pada hari ini hadir di sekolah kita yang alhamdulillah ini sedikit demi sedikit sudah mulai maju. Insya Allah saya minta kepada Bapak Ibu guru atas saya meminta atas kerjasamanya bersama-sama di sekolah kita ini. Tapi alhamdulillah di sekolah kita ini ada calon guru penggerak, ya. Mungkin untuk guru penggerak yang angkatan keberapa kemarin Pak Saripudin? Pak Saripudin itu angkatan ke-8. Dan sekarang ditambah lagi ada guru penggerak yang angkatan ke-9, ya. Nah, di SDN Sindang Salim 4 ini yang angkatan 9 itu ada 3 orang, Bapak Ibu. Mohon untuk kita kerjasamanya bersama-sama ya, untuk guru penggerak dan guru Sindang Salim 4 seluruhnya. Tapi saya minta untuk guru-guru yang lain untuk mengikuti terus untuk yang CGP-nya. Mudah-mudahan bisa mengikuti semuanya, ya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini untuk hari ini saya akan memberikan membuka tentang diseminasi untuk guru penggerak ya, untuk budaya positif di sekolah. Yang mana ini untuk guru penggerak di sini ada 3 orang. Yang pertama yaitu Ibu Fitrotul Ija SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9. Ya, kebukaan. Mungkin untuk yang lain agar bisa mengikuti ya. Yang kedua yaitu Ibu Ati Buryati SSPD, calon guru penggerak yang kedua. Insya Allah mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi, lebih baik ya untuk guru penggerak. Saya minta bantuannya semuanya ya untuk menggerakkan sekolah kita akan lebih baik ya. Dan yang ketiga yaitu Ibu Siti Ulunia SS, calon guru penggerak yang kedua. Mudah-mudahan semuanya mengikuti ya, biar jadi pejabat-pejabat. Saya doakan semuanya ya, amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di sini karena ada 3 calon guru penggerak, ini akan saya serahkan untuk selanjutnya kepada untuk yang pertama yaitu kepada Ibu Fitrotul Ijah SPD. Untuk selanjutnya silakan Ibu untuk mengungkapkan bagaimana sebagai calon penggerak harus lebih baik dan lebih maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yaitu Ibu Siti Nurlela SPD MM yang hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah kita mulai ya teman-teman dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kita sudah memasuki tentang kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu tentang filosofi pemikiran Kahadi, bahwa pemikiran Kahadi itu sangat mulia, bahwa pendidikan itu adalah menuntut, bukan menuntut atau dipaksa. Maksudnya apa? Menuntut dari guru harus menuntut anak memiliki kesadaran tinggi, memiliki kesadaran diri yang dibentuk dalam dirinya untuk belajar. Nah, setelah kita memahami filosofi pemikiran Kahadi, ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Apa saja? Bahwa nilainya adalah ketika kita melakukan pembelajaran, yaitu kita harus berpihak kepada murid. Dan juga peran guru penggerak sebagai apa? Pemimpin pelajaran. Maksudnya apa? Pemimpin pembelajaran, guru sebagai pemimpin pelajaran menyiasat pembelajaran yang menarik,
dan juga berpihak pada murid. Dengan kita pembelajarannya berpihak pada murid, maka kita akan membentuk sebuah visi sekolah yang memang visi ini adalah tujuannya untuk murid, untuk menggali potensi dan kreativitas murid sehingga pembelajaran di sekolah menjadi menyenangkan dan kualitas sekolah menjadi lebih baik. Nah, hal apa yang harus kita munculkan ketika kita mau membuat sebuah sekolah yang mempunyai visi yang baik, yaitu adalah salah satunya budaya positif. Next book. Apa sih budaya positif itu? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga resolusi dan disiplin positif. Coba ya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa bagaimana sih seorang bisa berubah jadi paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Next book. Nah ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teman-teman, kalau memang kita dulunya tidak melaksanakan sebagai guru itu menggunakan stimulus dan respon, lebih baik sekarang kita juga untuk berubah sedikit-sedikit untuk teori kontrol. Yang pertama, jika stimulus respon yang kita lakukan adalah apa? Kebutuhan kita semua sama. Sebenarnya tidak, bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhannya berbeda. Jadi ketika kita memandang bahwa orang lain harus sama kita, itu tidak benar, karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut kita, tapi sebenarnya manusia kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, karena sudut pandang si A dan si B itu berbeda, tidak bisa disamakan. Dan juga ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu juga harus kita hindarkan, teman-teman, karena setiap orang mempunyai pandangan, pendapat, dan latar belakang yang berbeda, sehingga kita tidak bisa memaksakan sesuai dengan pandangan kita, seperti itu. Selanjutnya juga, perilaku buruk dilihat dengan merupakan sebagai suatu kesalahan, karena kita manusia juga pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau orang lain melakukan kesalahan, berarti orang lain itu tidak bisa berubah, sehingga kita menjudge, menghakimi bahwa orang itu tidak bisa berubah. Tidak seperti itu ya teman-teman, bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi kita harus paham dulu kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu. Next book. Next. Nah, seperti ini. Diharapkan dengan tadi kita teori kontrol, dengan kita penerapan disiplin positif, ya sekolah kita akan menjadi lebih baik. Karena disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi yang kita lakukan adalah motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri, tidak ada paksaan. Seperti itu. Tadi seperti teman-teman sudah tahu, kita ada 5 jenis kontrol pada guru. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Teman-teman yang seperti teman-teman telah buat, teman-teman buatnya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, atau peraturan kelas, dan kesepakatan kelas. Oke, kita kulik satu-satu ya. Kalau peraturan kelas yang teman-teman buat, biasanya siapa yang membuat peraturan? Guru. Berarti hanya satu sisi ya, karena guru sudah mengatakan satu harus ini, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang kedua, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas biasanya buat siapa? Guru dan murid. Biasanya kesepakatan kelas itu juga dibuat oleh guru dan murid. Apa sih perbedaannya dengan keyakinan kelas? Seperti ini tadi. Nah, keyakinan kelas dibuatnya memang di beberapa tahap, lebih panjang daripada dengan
keyakinan kelas itu yang pertama adalah kita mengajak anak-anak memahami dulu. Si A, kamu mau kelasnya seperti apa sih? Kita gali semua anak-anak, kita gali. Aku mau kelas aku jadi bersih. Aku nggak mau teman aku jorok. Aku nggak mau, terus kita tampung. Anak-anak menuliskan, boleh dengan stiker atau tuliskan 5 kita gali dulu yang mereka inginkan, gambaran dari kelas yang mereka idamkan seperti itu. Nah, dari tahapan seperti itu nanti kita pilah lagi dari kata-kata negatif yang muncul dari anak, kita alihkan ke kata-kata yang positif. Jadi di situ ada proses pembelajaran anak memahami menggunakan bahasa dengan bahasa yang positif seperti itu. Nah, bahasa positif itu kita sepakati, nanti kita pilah lagi dari kesepakatan itu nilai-nilai kebajikan apa yang akan muncul ketika keyakinan kelas itu dilaksanakan. Setelah mereka tahu misalnya mengerjakan tugas Bu, datang tepat waktu Bu, itu berarti nilai kebajikannya apa teman-teman? Disiplin. Itu disiplin. Dari disiplin itu nanti kita terlihat ada misalnya 2 atau 3 kesepakatan kelas itu nggak perlu banyak Bu. Keyakinan kelas 3 saja, tapi disepakati sama anak-anak dan guru, itu akan berjalan lebih efektif dibandingkan kita yang kesepakatan kelas sampai 10. Keyakinan kelas tidak ada konsekuensinya. Keyakinan kelas itu hanya ada kata-kata positif, nilai-nilai kebajikan di situ. Kenapa? Karena motivasi intrinsik yang harus ditanamkan oleh siswa. Ketika saya harus disiplin, kenapa saya harus disiplin? Karena saya butuh menjadi orang yang 1 rapi, 2 konsentrasi, 3 bertanggung jawab begitu. Makanya perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan yaitu dari situ. Tidak ada sebuah konsekuensi di setiap keyakinan kelas yang dibuat seperti itu. Nah, teman-teman, kita akan bahas sedikit tentang segitiga restitusi. Kita pasti terbiasa setiap hari makanan kita masalah dengan anak ya. Ada masalah A, B, dan Z. Ada malah masalah dengan anak, juga masalah dengan orang tua. Ya, seperti itu. Yang dibuat seperti itu. Nah, teman-teman, kita akan bahas sedikit tentang segitiga restitusi. Kita pasti terbiasa setiap hari makanan kita masalah dengan anak ya. Ada masalah A, B, dan Z. Ada malah masalah dengan anak, juga masalah dengan orang tua. Ya, seperti itu. Kadang tuh yang membuat kita menjadi berjelimet ya. Kadang kita harus buat SOP jam 9 tutup ya WA seperti itu. Karena memang banyak sekali permasalahan di kelas. Jadi dalam segitiga restitusi itu sebenarnya kita dibuat SOP Bu. Dikasih tahu caranya SOP. Pertama, ketika kita menemukan masalah ke anak, pertama adalah di sini diminta menstabilkan identitas. Apa sih maksudnya menstabilkan identitas? Ketika anak itu mempunyai masalah, kita panggil, kita stabilkan identitas dulu. Misalnya, Nak, kemarin ibu dengar katanya kamu bertengkar ya sama si A. Kan dia nafsu tuh ya. Iya Bu, habisnya gini. Oh iya, Bu Atik dan teman yang lain dan orang lain siapapun pasti pernah punya masalah dengan teman. Bukan hanya kamu saja. Itu kita dengan menstabilkan identitas, anak merasa diakui, merasa oh iya Bu Atik ngerti loh masalah saya. Ibu Atik juga pernah loh punya masalah dengan teman seperti itu. Yang kedua, lanjut. Lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Oh iya, nah, kalau sampai bertengkar, sampai kamu bermain fisik, menurutmu tindakan kamu berlebihan tidak? Iya sih Bu, habisnya kesel sih gini. Jadi kita kasih feedback ke anak bahwa apa yang mereka lakukan betul atau salah gitu. Nah, oh iya, setelah memang memvalidasi tindakan yang salah, dia tahu apa yang dilakukan adalah salah. Dari situ kita langsung yang ketiga.
yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi keyakinan kita. Oke, seperti yang kita sudah sepakati di kelas, keyakinan kita satu apa? Saling menyayangi. Betul, nilai kebajikan kita adalah saling menyayangi. Kalau begitu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menyayangi ya Bu. Nah, kalau kamu sudah paham ada yang kamu langgar, apa yang harus kamu lakukan? Berarti saya harus minta maaf dan berbuat baik lagi selama teman. Seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang memang kita temukan ketika kita membuat segitiga restitusi itu, masalah tidak akan lebih besar dan cepat selesai. Seperti itu. Diharapkan seperti itu. Silakan. Nah, ini saya kasus dengan si Noval kelas saya. Bukunya dia dicoret sama Ica, sedang belajar tematik. Dia marah. Ini bukan saja ada beneran. Noval marah. Kenapa Pak? Ini dari dulu ya. Oh Ica, ambil buku kamu. Coret kemarin. Ica ketika Noval marah. Oh dia juga ikut marah. Kenapa kira-kira Ica marah? Karena kamu dulu lagi. Kemarin itu apa? Bagaimana seperti apa? Cara janji sekarang. Iya. Jadi di sini videonya itu saya coba pertama menstabilkan identitasnya ya. Jadi saya menanyakan kenapa permasalahannya. Dan di akhirnya ini Noval paham bahwa dia harus saling menghargai, menegurnya dengan perkataan yang baik. Kan, Bu? Nah, penutup. Diharapkan dengan diseminasi ini kita saling sharing, budaya positif yang ada di sekolah akan terbangun. Jika budaya positif terbangun di sekolah, maka kegiatan belajar mengajar menjadi lebih nyaman, anak-anak bisa dapat menggali potensi dan kreativitasnya menjadi lebih tinggi lagi, menjadi lebih besar lagi, dan guru juga dapat merefleksikan dirinya dalam posisinya. Jadi yang tadi dibahas ada 5 posisinya, apakah kita guru sebagai penghukum, apakah kita guru sebagai manajer, apakah kita sebagai pemantau, atau sebagai apa Bu? Teman, satu lagi kita sebagai pemantau, penghukum, manajer. Nah, kalau memang dilihat di sini dari 5 kontrol itu yang bagus adalah manajer. Jadi anak ditanyakan dulu apa kesalahannya, mereka mengakui dan kita mau minta dia mencari solusi. Jadi solusi bukan dari kita. Jadi memang di sini dilatih anak untuk berpikir kritis, berpikir analitis tentang apa yang dia perbuat, seperti itu. Mudah-mudahan diseminasi kita hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Permisi Bu. Iya silakan. Ada Bu Ati. Iya. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Iya nggak apa-apa. Gimana sehat? Alhamdulillah. Iya. Iya ini Bu Nunu. Setelah kemarin saya menyelenggarakan diseminasi di hari Selasa tentang budaya positif, saya ingin mendapatkan testimoni nih dari Bu Lulu. Bagaimana menurut Bu Lulu tentang diseminasi yang kemarin yang saya lakukan di sekolah ini? Iya. Saya sebetulnya sangat senang sekali Bu Ati kemarin mendapatkan pemahaman tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Semoga dengan budaya positif yang kita terapkan dapat mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang berpihak pada murid, menjadi sekolah yang berbudaya, yang selalu berbudaya positif. Iya, terima kasih ya Bu Lulu ya. Sama-sama. Atas testimoninya. Sama-sama. Hari ini hari pertamaku, hari